Halo guys, ketemu lagi dengan channel Jendela Ilmu. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik pasti tahu ada yang sangat susah ketika mengerjakan soal pecahan, terutama soal pecahan campuran. Bikin ribet dan bikin pusing. Oleh karena itu, yuk kita belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya, please jangan lupa untuk subscribe channel Jendela Ilmu. Hari ini kita akan belajar dari salah satu pengajar staf dari Jendela Ilmu. Yuk, cekidot, ikuti videonya. Kali ini kakak akan membahas cara bagaimana menjumlahkan bilangan campuran. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, adik-adik jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya supaya adik-adik gak ketinggalan video-video terbaru dari Hamasa Private Channel. Terima kasih. Nah baik, sekarang kita akan belajar cara menjumlahkan bilangan campuran. Adik-adik perhatikan baik-baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bilangan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kemudian setelah itu kita akan samakan penyebutnya. Lalu setelah sama semuanya baru bisa kita jumlahkan pecahannya. Nah setelah itu yang terakhir kita sederhanakan hasilnya kalau bisa kita rubah kembali ke bentuk bilangan campuran. Nah sekarang mari kita coba dari soal yang pertama. Soal pertama itu pecahannya ada 1/5/6 ditambah 1/1/2. Nah tadi untuk langkah pertama kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 6 dikali 1 ditambah 5. 6 dikali 1, 6 ditambah 5 jadi 11/6 ditambah 2 dikali 1, 2 ditambah 1 jadi 3/2. Kemudian setelah ini kita lihat penyebutnya ini ada 6 dengan 2. Maka kita cari KPK dari 6 dan 2. Kan kerjakan di bawah sini ya. 6 dengan 2. Nah, pertama-tama kakak akan bagi dulu dengan 2. Karena kedua angkanya bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Ini masih kita bisa bagi. Itu kakak akan bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 tetap 3. Tetap 1, mohon maaf. Maka KPK-nya adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. Maka kita ubah penyebutnya menjadi per 6. Sekarang kita perhatikan untuk penyebut 6 ini. 6 dikali berapa yang hasilnya adalah 6, yaitu 6 dikali 1. Maka 11 sebagai pembilangnya kita harus kalikan juga dengan 1. 11 dikali 1 hasilnya adalah 11. Kemudian kita lihat untuk penyebut 2. 2 dikali berapa yang hasilnya adalah 6, yaitu 2 dikali 3. Maka pembilangnya pun kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Jadi 11 ditambah 9, 20/6. Nah kemudian 20/6 ini kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Dengan cara bagi kurung, yaitu 20 dibagi dengan 6. Nah, adik-adik perhatikan, kita cari 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20, tetapi tidak lebih dari 20. Kita mulai dari 6 dikali 1. 6 dikali 1, 6. Kemudian 2 dikali 6, 12. 3 dikali 6. 18, 4 dikali 6, 24. Itu sudah lebih dari 20. Maka perkalian 6 yang paling mendekati 20 itu ada di 6 dikali 3 yang hasilnya 18. Maka di sini 3. Kemudian 3 dikali 6, 18. Sekarang kita kurangi. Ini hasilnya 2. Maka bentuk pecahan campuran dari 20/6 adalah 3, 2/6. Nah ini untuk pecahan 2/6-nya masih bisa kita sederhanakan dengan dibagi angka yang sama. Yaitu kita bagi dengan 2. Sehingga menjadi 3
2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2 itu 3. Jadi 3, 1 per 2. Nah ini sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya kita ke nomor 2. Untuk pecahannya adalah 2, 1 per 6 ditambah 1, 1 per. Ingat bahwa kita harus mengubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 6 dikali 2, 12 ditambah 1 jadi 13 per 6 ditambah 2 dikali 1, 1 ditambah 1 jadi 3 per 2. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya menjadi per 6. Perhatikan penyebut 6. 6 dikali berapa yang hasilnya adalah 6. Yaitu 6 dikali 1. Maka 13 pun sebagai pembilang yang kita kalikan dengan 1. 13 dikali 1 hasilnya adalah 13. Selanjutnya 2 dikali berapa yang hasilnya adalah 6. Yaitu 2 dikali 3. Maka 3 pun kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Selanjutnya, setelah penyebutnya sama, maka adik-adik bisa langsung jumlahkan pembilangnya. 13 ditambah 9, itu hasilnya adalah 22 per 6. Nah, kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara bagi kurung, yaitu 22 dibagi dengan 6. Nah, kemudian kita cari lagi perkalian 6 yang hasilnya mendekati 22. Yaitu 6 dikali 3 sama dengan 18. Maka di sini 3. 3 dikali 6, 18. Kemudian 22 dikurangi 18 hasilnya adalah 4. Maka bentuk pecahan campurannya menjadi 3, 4 per 6. Nah, ini untuk pecahan 4 per 6 masih bisa kita sederhanakan dengan dibagi angka yang sama, yaitu menjadi 3. 4 dan 6 ini bisa kita bagi dengan 2, yaitu 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya 3, 2 per 3. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya untuk nomor 3, yaitu nomor terakhir. Pecahannya adalah 1, 2 per 3 ditambah 2, 3 per 4. Kita ubah lagi menjadi pecahan biasa. 3 dikali 1, 3 ditambah 2 yaitu 5 per 3 ditambah 4 dikali 2, 8, 8 ditambah 3 yaitu 11 per 4. Nah, penyebutnya ini 3 dengan 4, maka harus kita cari KPK dari 3 dan 4. 3 dengan 4. Nah, pertama-tama akan kakak bagi dengan 2. 3 dibagi 2 tetap 3. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian kakak akan bagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2 tetap 3. 2 dibagi 2 itu sama. Selanjutnya yang masih bisa dibagi kakak akan bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 tetap 1. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Maka kita ubah penyebutnya menjadi per 12. Kita perhatikan penyebut 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 12, yaitu 3 dikali 4. Maka 5 pun sebagai pembilangnya kita kalikan dengan 4. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Selanjutnya, untuk penyebut 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 12, yaitu 4 dikali 3. Maka 11 pun sebagai pembilangnya kita akan kalikan dengan 3. 11 dikali 3 hasilnya 33. Nah, sudah sama penyebutnya, adik-adik tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Yaitu 20 ditambah 33. Hasilnya adalah 53 per 12. Kemudian kita sederhanakan. 53 dibagi dengan 12. Nah, kita cari perkalian 12 yang mendekati hasilnya 53 tetapi tidak lebih dari 53.
Akan coba di sini ya, kita tulis di sini. 1 dikali 12 sama dengan 12. Kemudian 2 dikali 12 sama dengan 24. 3 dikali 12 sama dengan 36. 4 dikali 12 sama dengan 48. 5 dikali 12 sama dengan 60. Maka yang paling mendekati itu ada di 4 dikali 12. Maka di sini 4. 4 dikali 12 hasilnya adalah 48. Kemudian kita kurangi, hasilnya menjadi 5. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 4, 5 per 12. Nah ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah adik-adik, selesai ya untuk pembahasan ketiga soal ini. Dan perlu adik-adik ingat kalau untuk menjumlahkan pecahan campuran yang pertama adalah ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kemudian langkah kedua adik-adik harus samakan penyebutnya menggunakan KPK. Yang ketiga adik-adik baru bisa menjumlahkan tembilangnya. Dan setelah itu langkah terakhir adik-adik sederhanakan hasilnya jika hasilnya bisa disederhanakan. Nah, sekian adik-adik pembahasan dari kakak. Terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sudah paham? Jangan lupa untuk terus berlatih. Jangan lupa untuk subscribe channel Jendela Ilmu. Akhir kata dari kakak, salam sukses, salam Jendela Ilmu. Bye-bye.